lebih dekat juga dengan konsumsi rumah tangga adalah sebetulnya indikator indeks penjualan real atau yang menunjukkan penjualan di sektor retail. Nah, ini yang menarik karena sebetulnya indikator-indikator yang lain sudah relatif lebih optimis, ya. Tapi kalau indeks penjualan real secara year on year, terutama kita lihat di Januari dan Februari, ini masih ada kontraksi yang cukup dalam, ya. Kita bisa melihat kontraksinya 16,5% secara year on year. Walaupun secara Mhm. month to month sudah tipis ya kontraksinya, tapi artinya masih cenderung turun. Nah, meski demikian, ya saya melihat dengan realisasi inflasi pada Maret yang saya pikir cukup tajam ini ya peningkatannya. Saya rasa juga akan kalau sudah keluar rilisnya untuk indeks penjualan real di bulan Maret akan ada perubahan yang cukup signifikan. Mungkin secara year on year masih negatif, tapi sudah jauh lebih tipis dibandingkan kondisi di Januari dan Februari. Dan saya rasa ini kalau artinya ke depan bahwa indikasi untuk perbaikan tingkat konsumsi, saya katakannya bukan daya beli, ini tingkat konsumsi, ke depan itu sudah jauh lebih terlihat lebih banyak indikasinya, Baik. titik-titik terangnya sudah semakin banyak. Jadi artinya yang ini yang harus memang dipertahankan agar lebih sustainable maksud saya. Jadi artinya Ya. bukan hanya sesaat menjelang Ramadan dan Lebaran saja, gitu ya, tapi setelahnya. Berbicara mengenai spending dan juga konsumsi, ini poin menariknya Mas Faisal, kelompok menengah ke atas disebut-sebut sebagai yang paling banyak menahan konsumsi malah justru di masa pandemi ini. Tidak tanggung-tanggung pemerintah sudah berikan banyak insentif bahkan sampai diskon pajak Ya. penambahan nilai mewah, pajak rumah, mobil dan sebagainya. Dampaknya kapan mulai bisa Ya. kita ukur dan jadikan katalis Mas bahwa menengah atas yang dikatakan juga sebagai penentu konsumsi ini mulai ada gerak di sana untuk spending dan juga konsumsi bertambah lagi? Ya, saya rasa untuk kondisi seperti sekarang ya, bukan hanya spending di perumahan dan juga untuk barang-barang mewah ya. Mmm. Karena untuk spending perumahan dan barang-barang mewah itu frekuensinya kan tidak frequent ya, sekali beli rumah Iya. ya biasanya tidak akan beli rumah lagi dalam jangka waktu panjang, begitu juga alkohol kendaraan misalnya. Nah, yang agak lebih frequent sebetulnya dan cukup besar tingkat spending-nya adalah untuk berlibur ya, untuk berhibur Mmm. dan berlibur, melakukan perjalanan. Nah, itu komponen yang cukup besar dan lebih frequent sebetulnya karena paling tidak setahun sekali biasanya ya kalau dalam kondisi normal. Nah, jadi kalau mobilitas itu sudah mulai kelihatan ya, orang lebih confident untuk melakukan perjalanan jarak jauh gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini yang akan mendorong juga tingkat konsumsi secara lebih signifikan terutama untuk golongan menengah atas. Mmm. Ini adalah basket atau spending, item spending yang banyak didominasi oleh kalangan menengah atas begitu ya. Mmm. Kalau saya melihat dari sisi pergerakannya sampai dengan hari ini sudah kelihatan jelas ya. Jadi bahwa mobilitas itu ada peningkatan. Kita lihat juga kalau melalui pesawat terbang, jalan darat sudah lebih dulu ya sebetulnya Mmm. sejak akhir tahun kalau kita bisa melihat bahwa okupansi hotel di akhir tahun dan tahun baru itu sudah tinggi terutama di Jawa ya. Nah, tapi waktu itu belum sampai ke luar Jawa, artinya Bali masih sangat-sangat sepi ya. Artinya orang masih belum berani untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh gitu ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.